Oke, jadi ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, sayangnya ya sampai dengan video ini Mimin buat chapter 563 itu belum rilis. Jadi, Mimin coba mulai saat Quilang dan juga Yueling mengumpulkan seluruh pegawai di tenaga kerja untuk mengumumkan bahwa kompetisi promosi sekte akan dimulai. Tepatnya ini beberapa bulan setelah insiden terakhir. Nah, Zovan kan selalu dikirim untuk membersihkan sudut-sudut yang mungkin tidak akan membuatnya melakukan masalah, seperti membersihkan makam dan tempat terpencil lainnya. Tapi itu malah membuat Zovan senang karena ia bisa tenang untuk berkultivasi tanpa ada yang mengganggunya. Dan saking nyamannya, ia bahkan sampai mengabaikan perkataan Xieuye untuk melakukan sesuatu agar dirinya menonjol. Dan tak terasa kompetisi untuk promosi pun dimulai. Yueling dan juga Quilang berpidato di hadapan setiap orang. Ia memberikan motivasi kepada mereka, tapi hanya Zovan yang mengabaikannya. Setiap kali Quilang dan juga Yueling memberikan beberapa perkataan, Zovan selalu menanggapinya dengan masa bodoh. Tapi walau begitu, perkataan Zovan selalu saja ada benarnya. Seperti masalah promosi sekte dalam dan sekte luar, apa gunanya melakukan hal tersebut, dan bahkan menurutnya lingkaran Ashura milik mereka lebih efektif. Zovan sering kali memprotes perkataan mereka berdua selama beberapa bulan terakhir, dan sayangnya Yueling dan juga Quilang tidak bisa berbuat apapun. Walaupun seringkali mereka berdua membantah Zovan, tapi itu saja yang bisa mereka lakukan, tidak dengan tindakan yang menggunakan fisik. Orang-orang dari serikat pekerja bahkan sampai mengacungkan jempol ke arah Zovan, seakan-akan ia adalah juru bicara mereka. Ya, nampaknya semua orang senang melihat Quilang dan juga Yueling selalu dipojokkan oleh Zovan. Hingga pada akhirnya terdengar suara yang memanggil Yueling dan juga Quilang. Pertama adalah Yuor, Zovan mengenalnya. Tapi satu lagi, ia adalah pemuda berusia 20-an. Dan dari penampilannya mungkin itu adalah anak Quilang. Tapi Zovan langsung terfokus kepada lengan dari Yuor karena itu masih belum membaik. Tentu saja itu adalah hal yang sangat aneh. Setelahnya, Yueling pun bertanya kepada adiknya bagaimana terkait dengan pelatihannya. Dan Yuor menjawab jika semuanya baik-baik saja. Begitu juga dengan Quilang. Ia bertanya kepada anaknya bagaimana dengan pelatihannya. Apakah ia sudah siap dengan latihan promosi? Dan anak Quilang pun menjawab iya. Nah, di sini Quilang dan juga Yueling pun mulai berardu argumentasi terkait siapakah yang akan menang jika Yuor dan anak Quilang bertarung satu sama lain. Tentu saja keduanya menganggap jika anak atau adik mereka lah yang akan menang. Perdebatan pun terjadi. Zovan yang mendengarnya merasa muak, lalu ia pun berkata, dilihat dari kultivasi mereka nampaknya tidak akan ada yang menang. Perkataan Zovan tentu saja membuat Yueling dan juga Quilang kesal. Tapi lagi-lagi mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap Zovan. Oh ya, sampai dengan saat itu Yueling dan juga Quilang masih belum mengetahui identitas asli sebenarnya dari Zovan. Jadi mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan Zovan adalah anak dari salah satu yang mulia. Jadi mungkin saja suatu saat Zovan akan kembali kepada yang mulia tersebut, dan itu akan membuat mereka merasa lega. Nah, di sisi lain, Yuor nampaknya tidak terlalu senang dengan kakaknya yang selalu membelanya.
jika Zofan mengatakan beberapa hal. Dan adapun anak dari Quilang, ia penasaran dengan sosok pemuda yang nampaknya sangat tenang berbicara dengan ayahnya. Padahal jelas-jelas dilihat dari kultivasi, ia tidak jauh berbeda dengannya. Tapi bagaimana bisa ia terlihat percaya diri dan tidak takut dengan ayahnya? Oleh sebab itulah anak dari Quilang bertanya sebenarnya siapakah pria tersebut. Mendengar perkataan dari anak Quilang, Zofan pun berkata, "Oh, namaku, aku adalah teman sekelas dari ayahmu. Jadi panggil saja aku Paman Senior Zofan." Mendengar kata-kata Zofan, Quilang pun langsung merangkul anaknya dan berkata, "Nah, jangan dekat-dekat dengannya. Walaupun suatu saat ia akan naik kepada posisi eksekutif ataupun penua, tapi jauh-jauh darinya. Ia merupakan sosok yang tidak akan berkembang. Jadi pastikan untuk tidak bergaul dengannya." Yueling juga melakukan hal yang sama kepada adiknya. Ia menasihati untuk tidak dekat-dekat dengan Zofan. Adapun Zofan sendiri, tentu saja ia bisa mendengar perkataan keduanya. Lalu Zofan pun berkata, "Memangnya kenapa denganku? Apakah ada masalah? Seni bela diri bukanlah segalanya. Tapi memang kultivasi adalah inti. Walau begitu, yang terpenting adalah pemahaman kita terkait dengan Dao." Zofan menjelaskan beberapa hal, tapi itu malah membuat Quilang pusing karena ia sama sekali tidak bisa memahami perkataan Zofan. Oh ya, anak dari Quilang ini bernama Quigang. Ia sempat memperkenalkan dirinya kepada Zofan. Nah, saat Quilang merasa bingung, Quigang pun sedikit memberikannya penjelasan. Di sisi lain, Pak Tua Yuan merasa sangat frustasi jika semua orang seperti Quilang yang tidak memahami Dao, maka bisa dipastikan sekte Demonic Scheme akan terus berada menjadi posisi terbawah. Nah, kembali lagi ke Zofan. Ia juga menjelaskan kepada mereka bahwa walaupun Zofan terlihat menyebalkan di hadapan mereka, tapi Zofan yakin mereka juga ingin seperti Zofan. Ya, Zofan terlihat seperti seseorang yang memiliki koneksi dengan para atasan. Dan itu juga yang sebenarnya telah dilakukan oleh Yueling dan juga Quilang. Mereka adalah koneksi bagi adik dan juga anaknya. Oleh sebab itulah mereka melakukan yang terbaik agar adik dan anaknya bisa maju. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh keduanya tidak jauh berbeda dengan apa yang Zofan lakukan. Oleh sebab itu pula Zofan sangat yakin bahwa mereka sangat iri dan ingin seperti Zofan juga. Tentunya perkataan Zofan tidak ada salahnya. Hingga pada akhirnya perdebatan mereka pun terhenti. Tak kala seseorang muncul dan berkata, "Wow, kenapa begitu ribut? Apakah terjadi sesuatu?" Dan ternyata itu adalah Humair. Melihat dari senyumnya, Zofan tahu benar bahwa ia adalah wanita yang licik. Tapi tatapan Humair menuju kepada Yueling dan juga Yuer. Dan tentu saja Yueling langsung menyapanya. "Kakak perempuan, bagaimana kabarmu? Terima kasih selalu menjaga Yuer." Karena Yueling telah dibuang ke serikat pekerja, jadi Humair lah yang merawat Yuer. Oleh sebab itu Yueling sangat berterima kasih kepadanya. Tapi Humair hanya menjawab bahwa itu adalah tugasnya karena mereka semua adalah keluarga. Lalu Humair juga bertanya kepada Yuer bagaimana pelatihannya, dan Yuer pun menjawab jika semuanya baik-baik saja. Dan setelahnya Humair pun bertanya kepada Quigang terkait teknik pemusnah darah yang telah ia ajari. Quigang pun menjawab bahwa ia telah berlatih dengan baik dan yakin di dalam kompetisi. Quilang nampak sangat senang karena teknik yang diajarkan oleh Humair adalah teknik yang hanya bisa diakses oleh murid-murid dalam. Nah, sama seperti Yuer, Quigang juga dirawat oleh Humair. Oleh sebab itu, Quilang sangat berterima kasih kepada Humair. Sosoknya menurut Quilang bahkan bisa
menjadi pengganti ibu bagi anaknya. Dan Humayr menjawab bahwa itu hanyalah tugas dirinya sebagai seorang saudara ataupun keluarga. Oh ya, Humayr itu memanggil Kuilang kakak dan Yueling adik. Setelahnya Humayr pun memberikan pil tingkat 5 kepada Kuigang. Itu adalah pil roh darah. Humayr mengatakan kepada Kuigang mungkin itu akan berguna saat kompetisi nanti. Tentunya itu membuat Kuilang sangat senang. Pil tingkat 5 adalah sesuatu yang langka di sekte mereka. Dan setelah menyampaikan beberapa hal, Humayr pun pergi. Di sisi lain, Zovan telah menyaksikan kejadian tersebut secara seksama. Dan ia pun mulai berkata, "Aku yakin kalian tidak akan mempercayaiku. Tapi ingatlah ini baik-baik. Aku adalah pengamat yang baik." Walaupun Humayr di luar nampak baik hati, tapi Zovan sangat mengenali orang-orang sepertinya. Ia adalah rubah yang menyelinap dan juga menusuk dari belakang jika ada waktu. Dan itu mengingat Zovan pada kehidupan sebelumnya yang dikhianati oleh muridnya sendiri. Tapi tentu saja keempatnya serempak menganggap perkataan Zovan adalah omong kosong. Humayr bagi mereka adalah keluarga sendiri. Dan mereka yakin jika Humayr melakukan hal tersebut karena tulus. Karena sebelumnya Humayr juga pernah dibantu oleh Kuilang dan juga Yueling. Jadi bisa dikatakan itu mungkin adalah sebagai balas budi. Mendengar penjelasan tersebut, Zovan hanya geleng-geleng kepala karena ia sudah tahu apa niat sebenarnya dari Humayr. Setelahnya, Zovan pun perlahan menuju ke arah Kuigang lalu menekan tangannya. Melihat hal tersebut, Kuilang nampak sangat marah. Ia ingin menghentikan Zovan, tapi anehnya aura misterius yang dikeluarkan Zovan sampai membuat Kuilang tidak berkutik. Lalu Zovan bertanya, "Nak, kau telah belajar seni penghancur darah kurang lebih setengah tahun lamanya, bukan?" Dan anehnya, Kuigang menjawab pertanyaan Zovan begitu saja. "Ya, kurang lebih 4 bulan." Zovan kembali menjelaskan, "Ingatlah perkataanku, jangan menggunakan teknik tersebut jika tidak ingin berakhir tragis." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk Manhwa Magic Emperor 3 chapter mendatang. Tentu saja apa yang Mimin ceritakan bisa lebih panjang ataupun lebih pendek dari versi manhwanya. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video. Bye-bye.